3 hari sebelum hari pernikahan saya, calon ibu mertua memboyong seluruh keluarganya masuk ke apartemen 3 miliar milik saya. Ia menampar saya, menuntut gaji saya, dan menyuruh saya melayani seluruh keluarganya. Semua itu hanya karena uang panai 50 juta. Tapi pada hari yang paling kelam itu, putranya yang selama ini dikenal pendiam, mengambil satu keputusan yang membuat seluruh keluarganya terdiam. Ia mengusir orang tua kandungnya sendiri ke jalanan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like dan berlangganan. Karena kisah hari ini akan mengajarkan kita banyak hal tentang harga diri. Nama saya Maya. Usia saya 28 tahun. Saya bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Sudah bertahun-tahun saya berjuang dan bekerja tanpa henti. Saya selalu bangga karena saya bisa berdiri tegak di atas kaki saya sendiri. Sore itu, senja keemasan menyelimuti balkon apartemen saya di jantung kota Jakarta. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Saya mengelus setiap detail renda pada gaun pengantin putih yang baru saja saya bawa pulang. Hati saya berdebar, bahagia bercampur sedikit gugup. Apartemen seluas ini, seharga lebih dari 3 miliar rupiah, adalah hadiah pernikahan dari kedua orang tua saya. Mereka mengumpulkannya dengan susah payah seumur hidup. Ayah pernah mengelus kepala saya sambil tersenyum. Katanya, seorang wanita yang menikah, jika punya tempatnya sendiri untuk pulang, hatinya akan selalu tenang. Ia tidak akan pernah harus hidup sambil melihat raut wajah orang lain. Calon suami saya bernama Bima. Ia seorang insinyur yang baik hati dan sederhana. Berbeda dengan keluarga saya yang cukup berada. Bima berasal dari sebuah desa kecil di Wonosobo, Jawa Tengah. Keluarganya petani sederhana. Hidup mereka penuh perjuangan. Karakter Bima yang tenang dan perhatiannya yang tulus telah menaklukkan hati saya. Saya tidak pernah mempersoalkan perbedaan status sosial. Saya percaya selama dua orang saling mencintai dan berjuang bersama, segala kesulitan bisa dilewati. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah proyek kerjasama antar perusahaan. Bima saat itu insinyur lapangan yang sederhana. Selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya bisa dipegang. Saat saya sakit dan harus lembur, ia diam-diam meninggalkan bubur hangat di meja saya tanpa berkata apa-apa. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat saya jatuh hati. Ketika kami memutuskan menikah, hanya ada satu hal yang membuat saya sedikit ragu. Bima jarang sekali bercerita tentang keluarganya. Setiap saya tanya soal orang tuanya, ia hanya tersenyum kecil dan mengganti topik. Ia hanya bilang orang tuanya sederhana dan ia ingin saya menerima mereka apa adanya. Saya pikir itu bentuk baktinya. Saya tidak pernah menyangka, di balik diamnya itu, ada luka yang sudah lama ia simpan. Sebulan sebelum pernikahan, saya sempat sekali bertemu calon ibu mertua di desa. Saat itu, ia ramah, tapi matanya terus menilai pakaian dan tas saya, menanyakan harga setiap benda. Saya menganggapnya sekedar rasa ingin tahu seorang ibu desa. Saya salah membaca tanda. Saya pikir 3 hari lagi, hidup saya akan memasuki babak yang paling indah. Saya salah. Badai itu datang justru pada hari paling tenang. Sore itu juga, ketika saya masih sibuk dengan gaun, bel apartemen berbunyi bertubi-tubi. Saya membuka pintu dengan senyum. Senyum itu langsung membeku di wajah saya. Di depan pintu, berdiri calon ibu mertua saya. Di belakangnya, ada calon bapak mertua. Lalu, calon adik ipar saya, Dewi, dan 2 kerabat lain yang tidak saya kenal. Mereka membawa karung, kardus, dan koper besar. Tumpukan barang itu memenuhi seluruh koridor. Saya terpaku. Bu, Pakistan, ini ada acara apa? Ya, tanya saya dengan canggung. Calon ibu mertua menepuk-nepuk bajunya, lalu menjawab dengan santai. Begini, Nak, saya dan bapakmu sudah menjual habis rumah di desa. Mulai sekarang, kami orang tua akan pindah dan tinggal permanen di sini
bersama kalian. Telinga saya berdengung. Menjual rumah di desa. Pindah ke sini untuk selamanya. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam kepala saya. Anak laki-laki menikahi wanita kaya, tinggal di rumah mewah. Tentu seluruh keluarga harus ikut menikmati hasilnya. Lanjutnya dengan angkuh. Dulu kami di desa sempit dan kumuh. Sekarang anak saya punya rumah miliaran di ibu kota. Buat apa kami tidak ikut menikmati? Bima tidak pernah sekalipun membahas soal orang tuanya akan pindah dan tinggal bersama. Apalagi sampai menjual rumah di desa. Apartemen ini adalah ruang privasi yang selalu saya impikan untuk keluarga kecil kami. Dan kini, dalam sekejap, ia berubah menjadi gudang. Saya berusaha menelan kekecewaan untuk menjaga kesopanan. Saya menuangkan air dingin dan mempersilahkan mereka minum, sambil dalam hati berharap Bima segera pulang. Tapi saya tidak tahu bahwa malam itu baru permulaan dari segalanya. Calon ibu mertua menenggak air hingga habis. Lalu, ia mulai berjalan mengelilingi ruang tamu. Tangannya yang kasar mengusap permukaan sofa kulit asli yang baru saya beli bulan lalu. Matanya menyipit, mengamati setiap detail. Tiba-tiba, ia menoleh pada saya. Suaranya dingin. Sofa ini, berapa kamu membelinya? Kelihatannya mewah begini, pasti mahal. Dengan canggung saya menjawab, iya. Bu, sofa ini harganya lebih dari 30 juta. Saya pilih yang kualitasnya bagus, supaya awet. Mendengar angka 30 juta, ia terlonjak. Ia menggebrak meja kaca dengan keras, hingga gelas-gelas di atasnya bergetar. Matanya melotot. Kamu gila, di desa 30 juta itu sudah bisa membangun setengah rumah. Perempuan belum menikah sudah boros begini. Bagaimana nanti bisa mengurus keluarga? Saya tertegun. Uang itu hasil jeripayah saya sendiri. Saya berhak menggunakannya untuk hidup saya. Saya baru hendak membuka mulut, tapi ia sudah mengangkat tangan, memotong ucapan saya. Tidak usah membantah. Dengar baik-baik. Keluarga kami menikahimu secara terhormat. Seserahan lengkap. Bahkan kami memberi uang panai 50 juta. Di desa kami, 50 juta itu sudah paling tinggi. Tidak ada keluarga lain yang semampu kami. Ia berhenti sejenak, lalu menatap saya tajam. Jadi, mulai sekarang, kamu adalah milik keluarga Prayoga. Hartamu, rumah ini, bahkan sofa ini, semuanya milik keluarga suami. Kamu dibawa ke sini untuk mengabdi, bukan untuk pamer. Saya berdiri mematung. Pemikiran kolot itu terpampang telanjang di depan saya. Uang panai 50 juta. Orang tua saya bahkan berniat mengembalikan uang itu sebagai hadiah balasan setelah menikah. Mereka membesarkan saya, menyekolahkan saya, dan memberi saya rumah 3 miliar. Namun kini, hanya dengan 50 juta. Perempuan ini merasa telah membeli seluruh diri saya. Bapak mertua yang dari tadi diam, ikut menimpali. Ibumu benar. Anak perempuan setelah menikah adalah milik keluarga suami. Nanti, serahkan semua gajimu pada ibu mertuamu untuk dikelola. Urusan rumah tangga, biar keluarga suami yang putuskan. Barulah rumah ini bisa damai. Hawa dingin menjalari tulang punggung saya. Saya menyadari betapa jauh jarak antara cara berpikir kami. Dan malam itu, mereka belum tahu bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan 50 juta. Belum sempat saya menelan kata-kata kasar itu. Calon adik ipar saya, Dewi, masuk ke ruang tamu. Usianya sekitar 29 tahun. Matanya langsung tertuju pada gelang dan kalung emas yang saya kenakan. Hadiah dari almarhumah nenek saya. Ia tersenyum tipis, lalu duduk di sebelah saya. Mbak, emas yang Mbak pakai bagus sekali, katanya. Saya juga sebentar lagi mau lamaran sebagai calon ipar. Mbak kasih saja ke saya, ya. Hitung-hitung, tanda perkenalan. Lagi pula, Mbak kan sudah kaya. Beli lagi juga gampang. Saya menahan napas. Perhiasan ini bukan soal harga. Ini kenangan dari nenek saya. Maaf, Dik, ini peninggalan nenek saya. Sangat berharga buat saya. Kalau soal hadiah, nanti kita bicarakan baik-baik setelah pernikahan. Wajah Dewi langsung berubah masam. Ia mendengus, lalu berdiri.
Pelit, belum jadi keluarga saja sudah pelit begini. Pantas saja ibu bilang Mbak ini tidak tahu diri. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas saya tanpa permisi, dan mengeluarkan buah-buahan serta lauk yang saya siapkan untuk besok. Ia memakannya sambil duduk di meja makan, seolah ini rumahnya sendiri. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang kini berantakan seperti gudang. Saya menelan semuanya demi menjaga ketenangan 3 hari menjelang pernikahan. Tapi saya tidak tahu, esok pagi mereka akan menyiapkan jebakan yang jauh lebih berbahaya dari sekedar perhiasan. Sepanjang malam, calon ibu mertua sibuk menelpon kerabat-kerabatnya di desa. Saya mendengar samar dari kamar. Ia mengundang mereka datang ke Jakarta. Iya, ke apartemen anak saya. Besar, mewah. Datang saja ramai-ramai, biar sekalian halal bihalal. Soal makan, ada menantu saya yang kaya. Tenang saja. Saya memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Rumah yang saya bangun untuk ketenangan kini terasa seperti pasar. Malam itu, Bima pulang larut. Wajahnya lelah dan langsung berubah terkejut melihat rumah yang penuh sesak. Ia menatap saya dengan mata penuh tanya. Saya hanya menggeleng pelan. Saya tidak ingin membuat keributan di malam menjelang pernikahan kami. Bima membawa kedua orang tuanya bicara di kamar. Saya mendengar suaranya yang berusaha menjelaskan dengan sopan. Tapi yang terdengar dari balik pintu hanyalah suara calon ibu mertua yang meninggi. Malam itu berakhir tanpa penyelesaian. Tapi saya tak menyangka esok paginya jebakan yang sesungguhnya baru dipasang. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Itu hari terakhir saya sebelum cuti mengurus pernikahan. Baru saja saya melangkah keluar dari dapur. Bapak mertua yang sedang minum teh memanggil saya. Suaranya penuh wibawa seorang pria yang terbiasa menjadi kepala keluarga. Kemari, Bapak mau bicara. Saya duduk di kursi kecil di hadapannya. Iya, Pakistan. Ada yang bisa saya bantu? Ia berdeham keras, lalu berkata perlahan. Bapak dan Ibu sudah melihat-lihat kondisi rumah ini. Bagus, tapi ada satu hal yang tidak benar. Sertifikat rumah ini sekarang hanya atas namamu saja. Jantung saya berdebar. Saya mengangguk. Benar, Pakistan. Apartemen ini diberikan orang tua saya sebagai hadiah, jauh sebelum saya mengenal Mas Bima. Jadi, sertifikatnya atas nama saya. Ia menggebrak cangkir tehnya ke meja. Itu tidak benar. Istri itu ikut suami. Kamu menikah dengan Bima. Maka rumah ini rumah bersama. Nanti orang lain bilang anak saya menumpang di rumah istri, di mana harga diri keluarga prayoga. Ia menatap saya tajam, lalu memberi perintah. Sore ini kamu izin dari kantor. Bawa semua dokumen ke notaris. Bapak akan suruh Bima izin setengah hari. Kalian urus penambahan nama Bima di sertifikat rumah ini. Setelah selesai, barulah akhir pekan ini pernikahan bisa dilanjutkan. Kalau tidak, batalkan semuanya. Saya terperangkap. Tuntutan ini jauh di luar bayangan. Menambahkan nama di sertifikat bukan masalah sepele. Ini sebuah rencana perampasan yang terang-terangan. Dengan kedok harga diri keluarga. Saya menatap lurus ke mata mertua saya. Suara saya lembut, namun tegas. Mohon maaf, Pakistan. Apartemen ini harta pribadi saya sebelum menikah. Orang tua saya bekerja keras seumur hidup untuk membelikannya. Saya mencintai Mas Bima. Saya bersedia berbagi ruang hidup ini dengannya. Tapi untuk urusan balik nama sertifikat, saya mohon maaf. Saya tidak bisa membagi aset dari orang tua saya seperti itu. Wajah bapak mertua memerah, padam. Ia menunjuk lurus ke wajah saya dan berteriak, "Kamu berani melawanku? Kamu meremehkan anakku, meremehkan keluarga kami yang miskin. Jadi kamu takut kehilangan hartamu, begitu?" Saya tetap tenang. Saya tidak meremehkan siapapun. Pakistan. Tapi prinsip adalah prinsip. Ini aset pribadi saya. Mohon Bapak bisa mengerti. Ketegasan saya seolah menyiram bensin ke dalam api.
Keributan itu membuat calon ibu mertua bergegas keluar dari kamar. Mendengar saya menolak menambahkan nama, wajahnya langsung berubah beringas. Ekspresi puas kemarin lenyap, berganti kemarahan seorang pemangsa yang kehilangan mangsanya. Apa katamu tadi? Ia menerjang ke arah saya. Matanya memerah. Kamu berani menolak menambahkan nama suamimu di sertifikat. Dasar perempuan licik. Kamu mau berkhianat bahkan sebelum menikah. Tanpa memberi saya kesempatan bereaksi, ia mengayunkan tangannya. Sebuah suara keras memecah keheningan pagi itu. Pipi kiri saya terasa panas seperti terbakar. Tamparan itu begitu keras hingga saya terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Kepala saya pening, telinga saya berdengung. Saya memegangi pipi yang mulai membengkak, menatap calon ibu mertua dengan mata tak percaya. Selama 28 tahun hidup saya tidak pernah mengalami kekerasan seperti ini. Ia berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menunjuk wajah saya. Kata-katanya keluar seperti racun. Saya menamparmu untuk mengajarimu sopan santun di keluarga ini. Kamu pikir punya uang, punya rumah, lalu bisa seenaknya menginjak-injak keluarga suami. Saya beritahu kamu, tidak ada ceritanya. Air mata saya jatuh, bukan karena sakit di pipi, tapi karena hancurnya seluruh impian saya tentang sebuah keluarga. Saya terisak di sofa itu sendirian. Belum reda isak tangis saya. Bel apartemen kembali berbunyi. Kali ini bukan 1 atau 2 orang. Rombongan kerabat dari desa yang diundang calon ibu mertua tadi malam berdatangan, membawa anak-anak dan tas-tas besar. Sekitar 10 orang memenuhi ruang tamu saya. Calon ibu mertua menyambut mereka dengan bangga, seolah ia tuan rumah. Ayo, masuk. Masuk. Ini rumah anak saya, mewah, kan? Menantu saya yang masak, jangan sungkan. Serunya keras. Lalu ia menoleh pada saya yang masih memegangi pipi. Kamu, cepat masak yang banyak. Sembelih ayam, buat opor. Rendang. Jangan bikin malu di depan keluarga besar. Saya menatapnya tak percaya. Rumah saya dijadikan tempat pesta. Dan saya, sang pemilik, diperlakukan seperti pembantu. Anak-anak dari desa berlarian, melompat-lompat di atas sofa kulit mahal saya dengan sepatu kotor. Salah satu dari mereka menumpahkan sirup merah ke karpet putih. Tidak ada yang meminta maaf. Kerabat-kerabat itu malah membuka lemari saya, memeriksa isinya, menebak-nebak harga setiap barang. Saya berdiri di pojok ruangan, gemetar menahan amarah dan air mata. Di rumah saya sendiri, saya merasa menjadi orang asing. Saya menggenggam ponsel, ingin menelpon Bima, tapi tangan saya terlalu gemetar. Saya hanya bisa berharap ia segera pulang sebelum semuanya benar-benar di luar kendali. Dan saat itulah, tepat saat keributan mencapai puncaknya, pintu apartemen terbuka. Bima berdiri di sana. Ia melihat rumahnya yang penuh sesak oleh orang asing, melihat saya yang terduduk dengan pipi membengkak, dan melihat ibunya yang masih mengacungkan jari. Untuk beberapa saat, ia hanya diam membatu. Bima menyuruh para kerabat itu pulang dengan tegas. Suasana pesta seketika bubar. Lalu, ia berjalan mendekati saya, membantu saya duduk dengan benar. Tangannya gemetar menahan sesuatu. Ketika ia berdiri kembali, ia berdiri di antara saya dan ibunya, seperti benteng yang kokoh. Wajahnya kini dingin, keras, dan tegas. Wajah yang belum pernah dilihat oleh kedua orang tuanya. Cukup. Hanya satu kata. Tapi kata pendek itu memiliki bobot yang luar biasa. Ibunya ternyanga. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan lantang. Apartemen ini milik pribadi Maya. Ini hasil jerih payah orang tuanya seumur hidup untuk putrinya. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa Maya menambahkan nama saya. Dan saya juga tidak akan pernah menerima hasil merampas jerih payah orang lain. Ia menatap ibunya tajam. Maya adalah istri saya. Saya menikahinya untuk mencintai dan merawatnya, bukan untuk menjadi tameng bagi kesewenang-wenangan kalian. Ibu, jangan mentang-mentang sebagai ibu, lalu bisa sewenang-wenang pada harta istri saya. Seluruh ruangan hening. Orang tua Bima membuka mulut, tapi tenggorokan mereka seakan tercekat. Mereka tidak pernah melihat putra yang selama ini mereka anggap penurut
bersikap setegas ini. Keheningan tidak berlangsung lama. Calon ibu mertua tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke sofa dan mulai menangis meraung-raung. Kedua tangannya menutupi wajah. Ia memulai drama ratapan tentang jasa-jasanya membesarkan anak. Ya Tuhan, lihatlah anak laki-laki yang sudah kami besarkan bertahun-tahun. Sekarang punya istri. Dia lupa pada orang tua. Apa salah saya? Saya hanya memikirkan masa depannya. Tapi sekarang, dia malah menunjuk wajah saya, membela mati-matian istri yang bahkan belum sah dinikahinya. Dasar anak tidak tahu diuntung. Bapak mertua langsung ikut menimpali. Ia berdiri, menunjuk wajah Bima. Urat lehernya menonjol. Hebat kamu. Bima, kamu lupa siapa yang menjual gabah. Menahan lapar demi menyekolahkanmu sampai Jakarta. Uang panai 50 juta kami berikan tanpa kurang 1 sen pun. Sekarang kamu bersekongkol dengannya melawan keluargamu sendiri. Bima berdiri diam mendengar semua cacian itu. Bahunya sedikit bergetar. Saya tahu hatinya sedang teriris. Tapi sifat penurutnya tidak lagi mampu mengalahkan ketegasan seorang pria dewasa. Ia berbalik menatap orang tuanya sekali lagi. Matanya penuh penyesalan. Tapi suaranya tetap tegas. Bapak dan ibu punya jasa melahirkan dan membesarkan saya. Seumur hidup saya tidak akan lupa. Saya bekerja keras siang malam untuk mengirim uang ke desa agar bapak dan ibu hidup nyaman. Tapi berbakti bukan berarti saya harus memaklumi tindakan yang salah, yang melanggar hukum dan moral. Ia melangkah maju, menekankan setiap katanya. Tamparan yang ibu layangkan ke wajah Maya tadi akan selalu saya ingat. Maya tidak melakukan kesalahan apapun. Soal balik nama rumah, jangan pernah diungkit lagi. Dan mengenai uang panai 50 juta yang selalu kalian jadikan alasan untuk menekan Maya, sore ini saya akan ke bank menarik 50 juta dan mengembalikannya kepada Bapak. Anggap saja kita impas. Wajah kedua orang tua itu berubah pucat. Pengembalian uang panai adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Karena dengan begitu, alasan mereka untuk mengendalikan saya hilang sudah. Tapi keserakahan tidak pernah mengenal kata menyerah. Mereka justru menyiapkan serangan yang jauh lebih kejam. Malam itu, suasana di apartemen mencekam. Orang tua Bima mengurung diri di kamar tamu. Bima mengajak saya bicara di balkon. Ia menggenggam tangan saya erat. Maya, maafkan saya. Saya tidak menyangka mereka sejauh ini. Apapun yang terjadi, saya akan melindungimu. Kamu tidak sendirian. Saya bersandar di bahunya. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, saya merasa sedikit tenang. Tapi firasat saya berkata, badai ini belum benar-benar berlalu. Orang dengan kepala batu dan keserakahan seperti itu tidak akan menyerah begitu saja. Firasat saya benar. Esok subuhnya, sebelum Bima bangun, calon ibu mertua sudah menunggu saya di dapur. Ia mengulurkan tangannya. Telapaknya menghadap ke atas. Mana buku tabungan dan kartu ATM-mu? Serahkan semua pada saya sekarang. Ibu yang akan pegang keuangan keluarga ini. Itu sudah aturan. Menantu yang baik tidak boleh pegang uang sendiri. Saya menatapnya tenang. Maaf, Bu, gaji saya yang kelola. Untuk kebutuhan rumah tangga nanti, kita bisa atur bersama. Tapi, menyerahkan seluruh penghasilan dan tabungan, itu tidak bisa. Wajahnya mengeras. Kamu betul-betul tidak tahu diri. Di keluarga kami, perempuan tidak boleh pegang uang. Kamu mau berontak terus. Saya akan suruh Bima ceraikan kamu sebelum akad. Lihat saja, dia pasti pilih saya. Ibu kandungnya. Bukan kamu. Ia begitu yakin putranya yang pendiam akan berpihak padanya. Ia tidak pernah menyangka, justru hari itu, di tepi badai inilah, putranya akan mengambil keputusan yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Saya hanya diam, menyimpan setiap ancaman itu dalam ingatan, karena saya mulai paham. Kesabaran saya bukan kelemahan. Ia adalah waktu yang saya kumpulkan untuk satu jawaban tegas. Keesokan paginya, langit Jakarta mendung. Bima berangkat ke kantor pagi-pagi. Ia mengecup kepala saya, meminta saya beristirahat di rumah, mengunci semua pintu, dan segera menelponnya jika terjadi sesuatu. Melihat punggungnya menghilang di balik pintu, hati saya terasa berat. Sekitar pukul 10 pagi, telepon saya berdering kencang. Di layar tertera nama Tony, rekan kerja Bima
yang akan menjadi pendamping pengantin pria. Firasat buruk menyergap saya. Suara Tony di seberang terdengar panik, bercampur suara riuh rendah. Ia memberitahu bahwa orang tua Bima sedang membuat keributan di depan gerbang kantor Bima. Jantung saya serasa jatuh ke jurang. Saya menyambar jaket dan tas, lalu berlari mencari taksi. Sepanjang perjalanan, tangan saya gemetar hebat. Bima, seorang insinyur yang berdedikasi, dihormati atasan dan rekan kerja. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun. Dan sekarang, orang yang melahirkannya justru hendak menghancurkan semuanya. Taksi berhenti di depan gedung perkantoran tinggi. Pemandangan di depan saya membuat saya membeku. Kerumunan orang penasaran berkumpul di depan gerbang utama. Suara klakson bersahutan dengan bisik-bisik orang yang lewat. Tepat di tengah kerumunan, ada orang tua Bima. Bapak mertua memegang spanduk merah menyala dengan tulisan kuning yang dicetak sangat besar. Isi spanduk itu menyebutkan nama dan jabatan Bima, disertai tuduhan kejam bahwa ia anak durhaka yang menuruti calon istri untuk mengusir orang tuanya. Calon ibu mertua duduk di trotoar, rambutnya acak-acakan. Kedua tangannya memukul-mukul lantai sambil meraung-raung. Ia berteriak sekuat tenaga, "Tolong, Bapak Ibu, lihat anak durhaka ini. Dia manajer proyek. Gajinya puluhan juta. Tinggal di apartemen 3 miliar. Tapi dia tega mengusir orang tuanya dari desa di tengah malam. Dia menuruti calon istrinya yang kaya dan menghina orang tuanya yang miskin." Suaranya semakin melengking. Ya Tuhan, jasa saya mengandung dan melahirkannya, menahan lapar demi menyekolahkannya. Begini balasannya hari ini. Kalau dia tidak memberi saya 500 juta sebagai ganti air susu, saya akan benturkan kepala saya di sini sampai mati. Biar perusahaan ini ikut menanggung malu. Tuduhan palsu dan tuntutan yang tidak masuk akal itu membuat kerumunan mulai bergumam. Orang Indonesia sangat menjunjung tinggi bakti pada orang tua. Ketika mendengar seorang ibu tua menangis pilu seperti itu, banyak yang langsung memutar simpati pada Bima, menyebutnya tidak tahu balas budi. Saya berdiri di antara kerumunan. Kedua tangan mencengkeram erat tas saya. Air mata menggenang karena marah dan kasihan. Saya ingin maju membuka kedok mereka. Tapi saya tahu, jika saya muncul sekarang, segalanya akan menjadi lebih rumit. Tepat saat itu, dari lobi gedung, Bima keluar, wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang menakutkan. Penampilannya yang rapi sangat kontras dengan keributan kumuh di hadapannya. Ia berjalan tenang menembus kerumunan dan berdiri di depan kedua orang tuanya. Ia tidak berteriak. Ia justru mengeluarkan ponselnya, mengangkatnya tinggi, dan menekan tombol perekam video. Suaranya jernih, cukup keras untuk didengar semua orang. "Silahkan, Bu. Ulangi sekali lagi tuntutan ibu di depan kamera. 500 juta sebagai ganti air susu." Saya akan simpan rekaman ini karena pemerasan terhadap anak sendiri di depan umum dengan ancaman bunuh diri adalah perbuatan yang bisa diproses secara hukum. Wajah calon ibu mertua langsung berubah. Tangisnya terhenti seketika. Ia tidak menyangka putranya akan setenang dan setegas ini. Bapak mertua menurunkan spanduknya. Matanya bergerak gelisah menatap kerumunan yang kini mulai berbalik mempertanyakan kebenaran cerita mereka. Bima menoleh pada kerumunan. "Saudara-saudara, terima kasih sudah peduli. Tapi yang sebenarnya terjadi, orang tua saya menjual rumah di desa tanpa memberitahu saya, lalu menuntut rumah pribadi istri saya. Saat istri saya menolak, ibu saya menamparnya. Saya punya bukti semuanya. Hari ini mereka datang menuntut 500 juta. Silahkan nilai sendiri siapa yang durhaka di sini." Kerumunan terdiam. Satu persatu mulai membubarkan diri. Wajah orang tua Bima kini pucat pasi, terjebak di tengah trotoar yang sepi. Tak lama, atasan Bima turun dari gedung. Seorang pria tua berwibawa yang sudah lama mengenal kinerja Bima. Ia menepuk bahu Bima dan berkata cukup keras agar kerumunan yang tersisa mendengar. "Bima, saya kenal kamu bertahun-tahun. Kamu salah satu insinyur terbaik yang pernah saya pekerjakan. Urusan keluarga ini, perusahaan tidak akan menghakimimu. Selesaikan dengan kepala dingin." Wajah bapak mertua semakin merah. Kali ini, karena malu. Rencananya untuk menghancurkan reputasi Bima
justru berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Tapi malam itu di apartemen, konfrontasi yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, Bima membawa pulang kedua orang tuanya untuk bicara terakhir kali. Saya menyiapkan teh. Tangan saya masih sedikit gemetar. Bima meminta saya duduk di sampingnya. Ia tidak ingin saya bersembunyi lagi. Bapak, Ibu, kata Bima pelan, saya sudah memutuskan. Mulai hari ini, saya tetap akan menjadi anak yang menanggung biaya hidup Bapak dan Ibu di hari tua. Itu kewajiban saya. Tapi Bapak dan Ibu tidak bisa lagi tinggal di sini. Dan tidak bisa lagi ikut campur dalam rumah tangga saya. Bapak mertua menggebrak meja. Apa? Kamu mengusir orang tuamu sendiri demi perempuan ini. Kalau hari ini kamu memilih istri ini, jangan pernah kembali ke desa. Saya akan datang ke kantormu. Saya temui bosmu. Saya sebarkan ke seluruh dunia bahwa kamu anak durhaka. Saya akan membuatmu hancur. Di tengah amarahnya, ia menyambar sebuah guci pajangan di meja dan membantingnya ke lantai. Guci itu pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu bagaikan tetesan terakhir yang menumpahkan seluruh kesabaran Bima. Bima berdiri tak bergerak selama beberapa detik. Dadanya naik turun. Ia menatap serpihan keramik di lantai, lalu menoleh ke arah saya yang menangis. Rasa iba pada saya dan rasa malu atas tindakan keluarganya mendorongnya mengambil keputusan yang tegas. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menelpon manajemen gedung. Suaranya tenang, namun sangat tegas. Selamat malam. Saya pemilik unit di lantai 18. Mohon kirim 2 petugas keamanan ke unit saya sekarang juga. Ada orang yang merusak barang dan mengganggu ketertiban. Mendengar putranya menelpon keamanan, calon ibu mertua terbelalak. Kamu gila? Kamu panggil keamanan untuk menangkap orang tuamu sendiri. Saya ini ibu kandungmu. Kamu benar-benar mau mengusir saya ke jalanan. Bima menyimpan ponselnya, berbalik menghadap orang tuanya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Apartemen ini milik Maya. Bapak dan ibu datang ke sini, memukul istri saya, merusak barang-barangnya. Ini bukan lagi urusan keluarga. Silakan bapak dan ibu berkemas dan keluar dari sini sekarang juga. Tanpa menunggu reaksi mereka, Bima menyingsingkan lengan kemejanya dan menuju tumpukan barang di koridor. Dengan gerakan cepat dan tegas, ia melempar satu persatu karung dan kardus keluar ke lorong di depan lift. Tumpukan barang dari desa itu jatuh berdebu di lantai koridor yang dingin. Bapak mertua naik pitam, berlari hendak memukul Bima sambil meneriakkan kutukan. Tapi tepat saat itu, 2 petugas keamanan tiba dan menahannya. Calon ibu mertua menjerit histeris, menggedor-gedor pintu lift sambil memaki. Tetangga di lantai itu mulai keluar dari unit mereka, menyaksikan kegaduhan. Salah satu petugas dengan tegas meminta orang tua Bima turun ke lobi sebelum polisi dipanggil. Tapi keputusan Bima sudah bulat. Pintu apartemen tertutup. Untuk pertama kalinya, rumah itu kembali menjadi milik saya. Malam itu, dalam keheningan apartemen yang akhirnya tenang, Bima memeluk saya erat. Air matanya jatuh di bahu saya. Ia menangis bukan karena menyesali keputusannya, tapi karena kehilangan keluarga yang dulu ia cintai. Saya memeluknya balik. Cinta kami telah lulus dari ujian materi dan rintangan beracun. Malam itu juga, saya menelpon ibu saya, menceritakan semuanya, termasuk tamparan itu. Di seberang telepon, ibu saya terdiam lama, lalu suaranya bergetar menahan tangis. Nak, ibu minta maaf tidak ada di sampingmu. Tapi dengarkan ibu, kamu tidak salah. Mempertahankan harga diri bukan kesombongan. Dan Bima, suamimu, dia pria sejati. Bawa dia pulang ke sini, kapanpun kalian butuh tempat berteduh. Mendengar suara ibu saya, air mata saya kembali mengalir. Tapi kali ini, karena lega, saya tahu saya tidak pernah benar-benar sendirian. Keesokan harinya, Bima mengambil cuti. Saya menemaninya ke bank untuk mencairkan 500 juta. Memegang tumpukan uang kertas baru di tangan, hati Bima terasa berat. Uang ini bukan untuk investasi atau bakti, melainkan
harga yang harus dibayar untuk membeli kebebasan dari orang-orang terdekatnya. Kami menghubungi kantor notaris. Tempat pertemuan adalah sebuah kafe sederhana. Orang tua Bima datang lebih awal. Sikap mereka berubah. Tidak ada lagi makian atau air mata palsu. Yang ada hanya tatapan lapar yang tertuju pada tas berisi uang di tangan Bima. Di hadapan notaris, Bima meminta orang tuanya membaca surat pernyataan dengan teliti. Isinya jelas. Setelah menerima uang 500 juta, orang tua Bima dengan sukarela berjanji tidak akan pernah muncul lagi dalam kehidupan kami. Tidak ikut campur dalam keputusan apapun, dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan saya atau keluarga kami. Semuanya hitam di atas putih. Bapak mertua bahkan tidak membacanya dengan saksama. Ia terburu-buru menandatangani dan menyuruh istrinya membubuhkan cap jempol. Notaris sempat mengingatkan dengan tenang bahwa surat ini mengikat secara hukum dan tidak bisa ditarik kembali. Tapi mata mereka sudah terpaku pada tas berisi uang. Tidak peduli pada kata-kata itu. Ketika tumpukan uang digeser ke seberang meja, mereka menyambarnya dengan rakus, menghitungnya berulang kali, lalu memasukkannya ke dalam tas. Mereka berdiri dan bergegas keluar tanpa menoleh pada Bima sedikit pun. Dengan ditandatanganinya surat itu, Bima secara resmi telah memutus belenggu dari keluarga beracunnya. Saya melihat punggung Bima yang sedikit membungkuk. Saya tahu hari itu adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi ia memilih kedamaian kami di atas segalanya. 2 hari kemudian, pernikahan kami berlangsung. Berbeda dari pernikahan pada umumnya. Resepsi kami hari itu sepi dari pihak keluarga laki-laki. Deretan meja yang disediakan untuk keluarga mempelai pria kosong melompong. Sebuah keheningan kecil di tengah ruangan yang megah. Namun kekosongan itu sama sekali tidak membuat pernikahan kami suram. Sebaliknya, suasana terasa begitu hangat, tulus, dan penuh cinta sejati. Orang tua saya tidak menyalahkan Bima sedikit pun. Mereka justru semakin menyayanginya. Saat ayah saya menuntun saya ke panggung dan menyerahkan tangan saya kepada Bima, beliau menggenggam tangan menantunya. Suaranya yang lembut terdengar melalui mikrofon. Mulai hari ini, kamu bukan hanya menantu, tapi juga putra kami. Kami percayakan Maya kepadamu, karena kami tahu kamu pria yang bertanggung jawab dan tahu cara menghargai wanita. Jangan bersedih atas apa yang telah terjadi. Keluarga kami akan selalu menjadi pelabuhan yang damai untuk kalian. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Bima. Ia memeluk ayah saya, lalu berbalik memeluk saya. Tepuk tangan meriah dari teman-teman dan keluarga besar saya mengiringi restu yang tulus. Di sela resepsi, sahabat Bima, Tony, naik ke panggung untuk memberi sambutan. Ia mengangkat gelasnya. Saya kenal Bima sejak kami sama-sama susah. Hari ini saya bangga, bukan karena dia sukses, tapi karena dia berani memilih yang benar saat semua orang menyuruhnya menyerah. Untuk Bima dan Maya, semoga rumah tangga kalian selalu dipenuhi keberanian seperti hari-hari ini. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Saya menggenggam tangan Bima erat. Meja keluarga mempelai pria memang kosong, tapi hati kami penuh. Sebuah pernikahan tanpa keluarga mempelai pria, namun penuh makna, karena di sana hanya ada cinta, pengertian, dan hati yang tulus. Waktu berlalu begitu cepat. Hampir 1,5 tahun lewat sejak pernikahan yang hangat itu. Hidup saya dan Bima memasuki masa yang paling damai. Tanpa konflik, mertua menantu. Tanpa tekanan dari keluarga suami. Psikologis, kami berdua selalu tenang. Bima fokus penuh pada pekerjaannya. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia dipromosikan menjadi direktur proyek. Penghasilannya meningkat. Setiap akhir pekan, kami menghabiskan waktu bersama orang tua saya, makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi di teras rumah mereka. Bima yang dulu pendiam, kini sering tertawa lepas. Untuk pertama kalinya, saya melihat bahunya benar-benar rileks, tanpa beban. Kami juga baru menerima kabar gembira. Saya hamil 4 bulan. Sepasang anak kembar yang sehat sedang tumbuh di dalam rahim saya. Bima setiap malam menempelkan telinganya ke perut saya, berbisik pada anak-anak kami. Berjanji akan menjadi ayah yang melindungi mereka apapun yang terjadi. Saya pikir kisah lama itu telah benar-benar tertutup. Tapi
Karma punya caranya sendiri untuk datang, dan ia datang pada sore yang tidak pernah kami duga. Sore itu, telepon Bima berdering dari seorang kerabat di desa. Suaranya bergetar. Calon ibu mertua, kini ibu mertua saya, mengalami kecelakaan parah. Dari cerita kerabat itu, kami baru tahu apa yang terjadi pada uang 500 juta itu. Begitu mereka kembali ke desa dengan uang sebanyak itu, mereka tidak menabungnya. Bapak mertua merasa dirinya orang kaya baru. Ia membeli motor mahal, sering ke kota, dan akhirnya terjerumus dalam perjudian dan investasi bodong yang dibawa seorang kenalan. Ia yakin uangnya akan berlipat ganda dalam sebulan. Dalam waktu kurang dari setahun, 500 juta itu ludes, tak bersisa. Lebih buruk lagi, ia berutang pada banyak orang. Para penagih datang ke rumah kontrakan mereka setiap hari. Mereka jatuh miskin, bahkan lebih parah dari ketika tinggal di desa dulu. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi tabungan, hanya tumpukan utang. Dalam kondisi terdesak, ibu mertua nekat bekerja kasar, mengangkut barang di pasar demi sedikit uang. Hari itu, ia tertabrak kendaraan saat menyeberang dengan beban berat di punggungnya. Ia kritis dan butuh operasi darurat yang mahal. Tidak ada satupun kerabat yang sanggup menanggung biayanya. Dalam keputusasaan, bapak mertua akhirnya menelpon, memohon pada anak yang setahun lalu mereka caci di depan umum. Bima terdiam lama setelah menutup telepon. Wajahnya menyimpan badai. Saya tahu di dalam dadanya ada pertarungan antara luka lama dan darah daging yang tak bisa ia ingkari. Saya menggenggam tangannya. Mas, apapun keputusanmu, saya akan mendukung. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidup. Bima menatap saya, lalu mengangguk pelan. Malam itu juga, kami berangkat ke rumah sakit di kota terdekat dari desa. Sesampainya di sana, kami melihat bapak mertua duduk lunglai di lorong rumah sakit. Tubuhnya kurus dan tua, jauh berbeda dari sosok angkuh setahun lalu. Melihat Bima datang, ia langsung berdiri dengan tatapan memohon. Maya, maafkan bapak. Dulu kami buta dan jahat padamu selama 1,5 tahun ini. Setiap malam, Bapak menangis merindukan kalian. Tapi Bapak tidak berani menelpon. Bapak hanya berharap ibumu selamat. Di hadapan pemandangan itu, semua dendam dan sakit hati di dada saya luruh, berganti rasa iba yang manusiawi. Bima tidak banyak bicara. Ia langsung menuju kasir dan membayar uang muka. Operasi lebih dari 100 juta rupiah. Kami menunggu cemas selama 5 jam. Menjelang pagi, dokter keluar dan memberitahu bahwa operasi berhasil menyelamatkan nyawa ibu mertua. Tetapi akan ada cacat permanen dan kemungkinan ia pulih sepenuhnya sangat kecil. Bapak mertua menangis terseduh-seduh. Setelah ayahnya sedikit tenang, Bima mengajaknya bicara di taman rumah sakit. Bapak mertua berkata dengan penuh harap, nyawa ibumu selamat. Nanti kalau ibumu keluar dari rumah sakit, bolehkah kami menyewa kontrakan kecil dekat rumah kalian? Bapak akan bekerja serabutan. Yang penting, sesekali bisa melihat cucu. Bima menarik napas dalam-dalam. Suaranya tenang. Tidak ada nada marah, tetapi sangat tegas. Biaya rumah sakit ibu, termasuk biaya pemulihan nanti, akan saya tanggung sepenuhnya. Saya menyelamatkan ibu, karena itu kewajiban saya sebagai manusia. Semua dendam masa lalu, saya maafkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi permintaan untuk tinggal di dekat kami atau bertemu cucu dengan sangat menyesal. Saya harus menolaknya. Maya pernah terluka sangat dalam. Keluarga kecil saya butuh kedamaian. Kaca yang sudah pecah, meskipun dilem kembali, retaknya akan selalu ada dan bisa melukai lagi. Bapak mertua tertunduk. Harapan terakhirnya untuk reuni keluarga hancur. Ia menyadari keserakahan dan kekejaman di masa lalu telah memutus ikatan suci itu secara permanen, tanpa makian, tanpa hinaan. Penolakan yang lembut namun mutlak dari Bima adalah hukuman terberat baginya. Ia hanya mengangguk. Air mata penyesalan terus mengalir dalam diam. Sebulan kemudian, ibu mertua keluar dari rumah sakit dalam keadaan lumpuh permanen. Kesadarannya sering terganggu. Melalui seorang kerabat,
Bima mencarikan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota untuk mereka. Ia melengkapinya dengan perabotan dasar dan rutin mengirim uang setiap bulan untuk biaya hidup dan pengobatan. Ia memenuhi seluruh tanggung jawab finansialnya sebagai seorang anak. Namun sejak hari itu, Bima tidak pernah lagi mengunjungi atau menelpon. Batasan itu tetap kokoh. Orang tuanya menjalani sisa hidup dalam penyesalan, merindukan anak dan cucu yang tidak akan pernah bisa mereka temui. Adapun keluarga kecil kami, setelah badai terakhir berlalu, langit menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Biaya rumah sakit yang besar tidak menggoyahkan fondasi ekonomi kami. Sebaliknya, hal itu membebaskan kami dari beban nurani, membuat jiwa kami lebih tenang. Suatu pagi di hari Minggu, saya duduk di ruang tamu, tersenyum melihat pemandangan di hadapan saya. Bima sedang bermain kuda-kudaan dengan Surya, anak laki-laki kami, sementara Dewi, putri kami, memeluk lehernya sambil tertawa riang. Orang tua saya datang membawa buah tangan dan mainan baru. Suasana penuh tawa dan kehangatan. Saya bersyukur pada hidup yang telah menguji kami. Karena melalui ujian itu, saya menemukan nilai sejati dari pria yang saya pilih. Jika dulu Bima memilih tunduk pada keegoisan orang tuanya, hidup saya mungkin menjadi sebuah tragedi. Tapi, ia berani berdiri tegak, menggunakan keberanian dan cintanya untuk melindungi saya dan membangun benteng yang kokoh untuk keluarga kami. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seorang manusia dengan uang panai atau harta. Dan jangan pernah atas nama keluarga merampas hak dan harga diri orang lain. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka menahan tamparan dan hinaan, mengira diam adalah jalan menjaga keutuhan rumah tangga. Padahal, harga diri yang kita serahkan tidak akan pernah dihargai oleh orang yang serakah. Di luar sana juga, ada banyak suami yang memilih diam, takut dianggap durhaka, lalu membiarkan istrinya terluka. Tapi berbakti yang sejati bukanlah membenarkan kesalahan orang tua. Berbakti sejati adalah berani berkata cukup ketika keadilan diinjak-injak. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira anak laki-laki dan menantunya adalah milik mereka untuk dikuasai. Mereka lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa. Ia hanya tumbuh dari kasih sayang yang tulus. Bima telah memilih melindungi keluarga kecilnya tanpa membenci. Orang tuanya menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan saya akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini saya impikan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih diam dan terluka, atau memilih berdiri dan menjaga harga diri. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.